Chapter 1811. Saya pikir sangat cepat bagi saya untuk berkultivasi dari manusia abadi ke bumi abadi dalam waktu 30 tahun. Li Cheng yang sedari tadi terdiam, akhirnya angkat bicara setelah Yang Chen berhasil melewati ujian kesengsaraan. Aku tidak menyangka kau akan menjadi lebih kejam lagi. Kakak, kau tahu keampuhan ramuan itu. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Li Cheng, itu hanya tindakan sementara. Setelah penyempurnaan selesai, saya harus menurunkan level kultivasi saya dan mengonsolidasikannya lagi. Itu setelah melewati kesengsaraan abadi manusia. Li Cheng, tentu saja, tahu bahwa metode Yang Chen bukanlah cara yang tepat. Ia sangat puas karena Yang Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Kamu bersedia melepaskannya. Kamu hanya bisa mendapatkannya dengan menyerah. Jika kamu bersedia melepaskan tingkat kultivasimu, akan ada beberapa manfaat dalam kultivasi keduamu. Yang Chen tahu betul bagaimana dia mendapatkan tingkat kultivasinya saat ini, jadi dia telah memutuskan untuk berkultivasi lagi setelah penyempurnaan. Akan tetapi, banyak kultivator lain yang tidak memahami prinsip ini. Mereka hanya berpikir bahwa memiliki tingkat kultivasi yang tinggi adalah hal yang baik. Ini juga berarti bahwa masa depan mereka tidak akan terlalu cemerlang. Hentikan omong kosongmu. Jika kau tidak mengambil alih, formasi ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Li Cheng berkata dengan santai, namun di tangannya, dia langsung melemparkan piring giok yang diukir dari giok hijau ke Yang Chen. Plat giok ini adalah mata formasi yang telah disiapkan Li Cheng. Semua kekuatan binatang iblis yang terperangkap dalam formasi akan disalurkan ke Yang Chen melalui plat ini. Yang Chen kemudian akan mengendalikan kekuatan untuk menyempurnakan jalan keluar ruang binatang iblis. Meskipun Yang Chen telah melewati kesengsaraan abadi manusia dan menjadi ahli bumi abadi sejati, dia masih terkejut ketika melihat kekuatan spiritual yang terpancar dari pelat susunan. Apa maksudnya ketika ribuan ahli Suan Immortal yang berada di atas Suan Immortal kelas 5 menyerang di saat yang bersamaan? Belum lagi melawannya secara langsung, jika tingkat kultivasi seseorang sedikit lebih lemah dan pikirannya sedikit ceroboh, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan spiritual gabungan. Kesengsaraan abadi manusia yang baru saja ia lalui 1000 kali lebih kuat. Dibandingkan dengan kekuatan ini, itu seperti membandingkan aliran sungai kecil dengan sungai kuning. 24 monster kayu ilahi penglai, ditambah Yang Chen dan Xiao Tian, tiba-tiba menjadi lorong yang menghubungkan pintu keluar ruang monster dan formasi perangkap roh Li Cheng. Kekuatan spiritual yang besar bagaikan lautan yang menderu, mengalir deras dari lorong ini. Sekalipun dia sudah berada di level Dewa Bumi, kekuatan spiritual yang bisa digunakan Yang Chen masih jauh lebih lemah dari kekuatan spiritual yang sangat besar ini. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa formasi perangkap roh Li Cheng dapat mengendalikan jumlah kekuatan spiritual yang dilepaskan sekaligus, sehingga Yang Chen dapat langsung mengendalikan kekuatan spiritual dalam kisaran yang masih dapat ia kendalikan. Jika tidak, hasil terbaiknya adalah tubuhnya meledak dan mati. Formasi roh 5 elemen yin yang milik Yang Chen telah diaktifkan secara ekstrim. Kekuatan spiritual yang besar, di bawah penguatan formasi roh 5 elemen yin yang, bergegas menuju pintu keluar ruang monster untuk membantu Yang Chen menyelesaikan pemurnian. Formasi giok hijau hampir dapat dikatakan telah mengendalikan kekuatan spiritual yang dilepaskan hingga batas minimum. Meski begitu, kekuatan spiritual itu hanya lewat begitu saja, dan Yang Chen hampir tidak dapat mengendalikannya. Di dalam tubuh, luka-luka kecil yang tak terhitung jumlahnya, halus dan tak terlihat, mulai retak. Tubuh yang diperkuat oleh teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning mulai bergetar sedikit. Dalam hal ini, Yang Chen hampir tidak ragu untuk menelan beberapa pil Ganoderma Hawulu 6 tingkat. Kekuatan obat yang kuat bahkan tidak disempurnakan oleh kekuatan spiritual. Kekuatan obat dari beberapa pil obat langsung terakumulasi dalam tubuh dan dengan cepat menyembuhkan luka-luka yang tak terlihat itu. Yang Chen sudah menduga situasi seperti ini. Bahkan jika Yang Chen sombong, tidak ada yang bisa menahan kekuatan gabungan ribuan monster kelas 5 Suan Immortal. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengendalikannya sambil menyerap sedikit kekuatan spiritual yang mengalir melalui tubuhnya untuk segera meningkatkan kultivasinya. Semakin tinggi kultivasi Yang Chen sendiri, semakin banyak kekuatan spiritual yang dapat dikendalikannya, dan semakin cepat pula kecepatan menyempurnakan jalan keluar ruang monster. Oleh karena itu, untuk mempercepat, Yang Chen hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual besar yang mengalir melalui tubuhnya untuk meningkatkan kultivasinya hingga ekstrim dalam waktu singkat. Namun, jelas ada batas untuk peningkatan kekuatan spiritual. Jika kecepatannya lebih cepat, yang ditunggu Yang Chen bukanlah peningkatan, tetapi tubuhnya akan meledak. Tentu saja ada faktor lain, yaitu indera ketuhanan. Semakin tinggi pengembangan indera ketuhanan, semakin tinggi pula kekuatan spiritual yang dapat dikendalikan. Yang Chen sekarang memiliki indera keilahian surga abadi tingkat ketiga, namun ini masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual ribuan monster Suan abadi tingkat kelima. Dengan asumsi Yang Chen tidak dapat meningkatkan kultivasi kekuatan spiritualnya dalam skala besar, maka tidak dapat dihindari untuk meningkatkan kultivasi indera keilahiannya. Bola putih di laut kesadaran Yang Chen masih terus-menerus melepaskan indera ilahi paling murni dari prinsip agung emas abadi, tetapi Yang Chen khawatir indera ilahinya akan terbelah, jadi dia telah menekannya. Sekarang, agar dapat mencapai tujuannya secepat mungkin, dia hanya dapat mengambil risiko dengan membagi indera keilahiannya dan meningkatkan kultivasi indera keilahiannya. Jangan risaukan kesulitan membagi indera keilahianmu. Li Cheng selalu dapat melihat dengan tepat kekhawatiran Yang Chen, dan berkata tepat waktu, jika kamu tidak ingin memiliki klon atau tidak memiliki pembawa yang cocok, menggunakan indera ilahi yang terbagi untuk memurnikan roh senjata sihir sumber kehidupan juga merupakan pilihan yang baik. Perkataan Li Cheng menyerbu ke dalam pikiran Yang Chen bagaikan kebijaksanaan. Sebelum ini, bahkan dengan menghitung kehidupan Yang Chen sebelumnya, di antara para kultivator yang berhubungan dengan Yang Chen, tak seorang pun menggunakan roh primordial kedua mereka sebagai roh senjata sihir sumber kehidupan.
Betapa pentingnya indera ilahi seorang kultivator, selama ia seorang kultivator, mereka dapat memahaminya. Semakin kuat indera ilahi, semakin kuat pula kekuatannya. Dalam keadaan normal, tidak seorang pun akan mau membagi indera ilahi mereka dan secara aktif menurunkan kultivasi mereka sendiri. Perlu diketahui bahwa Divine Sense tidak sebanding dengan Spiritual Power. Bahkan jika ranahnya lebih tinggi, tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Sebaliknya, semakin tinggi basis kultivasi Divine Sense, semakin banyak manfaat yang akan dibawanya untuk kultivasi. Metode kultivasi untuk menumbuhkan Divine Sense sangatlah berharga. Satu-satunya cara untuk meningkatkan Divine Sense tampaknya adalah dengan melakukan kultivasi ganda. Siapakah yang bersedia mengambil inisiatif untuk membagi indera keilahian yang diperoleh dengan susah payah dan menurunkan dasar kultivasinya? Selain itu, seni rahasia tiga kemurnian begitu kuat hingga secara aktif membelah indera keilahian, bagaimana mungkin orang biasa bisa memperolehnya? Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan ini, apa yang dikatakan kakak Li Cheng, Yang Chen tidak pernah memikirkannya. Namun sekarang situasinya berbeda. Yang Chen perlu meningkatkan basis kultivasi Divine Sense-nya secara signifikan, jadi metode ini menjadi solusi yang paling tepat. Roh primordial kedua adalah roh senjata dari senjata sihir sumber kehidupan. Tidak ada pertanyaan tentang kemauan atau ketidakmauan sama sekali. Ini adalah miliknya sendiri, dan ketika dia menggunakannya, itu hanya akan semakin sewenang-wenang. Harus dikatakan bahwa bimbingan Li Cheng benar-benar terlalu kritis. Dia langsung memberi Yang Chen nasihat yang paling tepat pada saat yang paling kritis, dan membiarkan Yang Chen benar-benar membuka pikirannya, dan tidak lagi terganggu oleh seni rahasia tiga kemurnian yang membelah indera ketuhanan. Chapter 1812. Bila tidak ada belenggu dalam hatinya, secara alami keadaan pikirannya akan membaik. Awalnya, Yang Chen memiliki kondisi pikiran Dewa Emas Agung. Sekarang, dia hanya melepaskan pikirannya yang terpendam, itu terlalu sederhana. Di lautan kesadaran, bola cahaya putih itu seakan merasakan kebebasan di hati Yang Chen, bergetar hebat, lalu mulai dengan gila-gilaan mencurahkan kesadaran spiritual yang murni. Kesadaran spiritual yang murni dan tanpa cacat dengan cepat memenuhi lautan kesadaran Yang Chen. Seni rahasia tiga kemurnian mulai bekerja liar, tidak lagi khawatir dengan terpecahnya kesadaran spiritual, bagaikan spons paling kering, ia menyerap kesadaran spiritual ini dengan lahap. Lautan kesadaran juga mulai mengembang seperti balon. Dengan kesadaran spiritual dari prinsip agung abadi emas sebagai suplemen, aliran kesadaran spiritual murni yang tak berujung dapat diserap, seni rahasia tiga kemurnian menunjukkan kekuatan besar dalam kondisi ini. Kesadaran spiritual yang dilepaskan diserap sebanyak mungkin. Setelah diasimilasi oleh seni rahasia tiga kemurnian, kesadaran spiritual itu dengan cepat menjadi kesadaran spiritual Yang Chen. Manusia abadi tingkat 3, manusia abadi tingkat 4, manusia abadi tingkat 5, manusia abadi tingkat 6, sepanjang jalan, bagaikan mobil super di jalan raya, melaju kencang. Akhirnya berhenti di puncak manusia abadi. Perpecahan kesadaran spiritual yang dikhawatirkan Yang Chen sebelumnya tidak muncul. Awalnya, Yang Chen masih terkejut, tetapi segera mengerti. Sebelumnya, basis kultivasinya hanya manusia abadi tingkat 3, dan kesadaran spiritualnya adalah surga abadi tingkat 3, yang melampaui dua alam, dan kesadaran spiritualnya berada di ambang perpecahan. Sekarang, Yang Chen sudah menjadi dewa bumi tingkat 1, dan kesadaran spiritual puncak dewa langit belum melampaui basis kultivasi kekuatan spiritualnya sendiri, jadi belum saatnya untuk berpisah. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Jika orang-orang tahu bahwa basis kultivasi kekuatan spiritual Yang Chen telah melonjak langsung dari manusia abadi tingkat 3 ke bumi abadi tingkat 1 hanya dalam waktu 10 bulan, dan basis kultivasi kesadaran spiritualnya telah melaju ke puncak surga abadi, tidak diketahui berapa banyak orang akan berteriak bahwa itu tidak mungkin. Semakin banyak kekuatan spiritual telah melewati cakram susunan Gyokqian, dan Yang Chen dapat dengan jelas merasakannya. Hal ini tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh pertumbuhan alami dari cakram Araiqian Jade setelah kurun waktu tertentu. Dia tidak tahu apakah ini merupakan cacat pada cakram atau desain yang disengaja, tetapi Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Cheng, yang telah menjaganya. Di tempat berkumpulnya para monster, meski ada lautan yang menuangkan Jasper untuk menutupi jejak, Li Cheng tidak yakin Yang Chen akan tinggal sendirian di sini, jadi dia tetap menjaga Yang Chen. Mata Yang Chen memandang ke atas, dan Li Cheng segera merasakan keraguan di matanya. Lebih banyak binatang iblis telah memasuki formasi perangkap roh. Li Cheng tampaknya mengetahui semua pikiran Yang Chen. Hanya dengan satu kalimat, dia menjelaskan situasi membingungkan Yang Chen saat ini. Karena kultivasi Yang Chen meningkat akhir-akhir ini, indera ketuhanannya juga meningkat pesat. Meskipun kekuatan spiritualnya meningkat pesat, dia hampir tidak mampu mengatasinya. Namun, Yang Chen juga tahu bahwa jika lebih banyak binatang iblis masuk, maka Yang Chen masih akan menghadapi tragedi. Satu-satunya cara yang benar adalah terus meningkatkan kultivasinya, apakah itu kekuatan spiritual atau kesadaran spiritual, dia hanya bisa terus meningkat. Yang Chen tidak pernah menghadapi tekanan seperti itu sejak kelahirannya kembali. Mungkin saat itu Luo Yuan sedang mengejarnya, namun saat itu Yang Chen mengandalkan kecepatan tinggi pesawat ulang-alik, ditambah dengan dukungan batu roh kelas terbaik, dia sama sekali tidak khawatir akan ketahuan. Tetapi sekarang, saat basis kultivasinya sendiri tidak lagi cukup, dia akan diledakkan oleh kekuatan gila itu. Li Cheng mulai membawa Yang Chen ke pinggiran. Sebelumnya, kemajuan Yang Chen terlalu kritis dan dia tidak bisa bergerak, tetapi sekarang tidak ada keraguan seperti itu. Di sini tidak aman, jadi lebih baik pergi ke tempat yang aman dan memperbaikinya perlahan-lahan. Melihat Yang Chen telah memasuki peningkatan kultivasi lagi dan pada saat yang sama harus memperbaiki pintu masuk ruang monster, wajah Li Cheng menunjukkan senyuman misterius.
Kultivasi Anda terlalu ortodoks. Memang bagus untuk bersikap tenang dan mantap, tetapi terkadang, kultivasi juga memerlukan tekanan dan perubahan agar dapat berkembang lebih baik. Sambil mengendalikan piala Jasper penuangan laut untuk bergerak maju, Li Cheng berkata pada dirinya sendiri dan tidak takut Yang Chen akan mendengarnya. Yang Chen tidak bisa lagi mendengar perkataan Li Cheng. Energinya telah sepenuhnya tertahan oleh peningkatan basis kultivasinya dan keluarnya ruang pemurnian, dan dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal lain. Artinya, Li Cheng ada di sisinya. Jika itu orang lain, Yang Chen mungkin tidak berani memiliki kepercayaan diri seperti itu. Sebelumnya, Yang Chen dan Li Cheng sama-sama menilai bahwa keluarnya ruang monster yang dikelilingi formasi itu adalah jebakan, dan mereka masih berpikiran sama sampai sekarang. Meskipun pintu keluar ruang monster itu benar-benar ada, bukan berarti itu adalah pusatnya yang sebenarnya. Bagian terakhir dari analisis Li Cheng terhadap mata formasi berada di lokasi percobaan, tepatnya di lokasi pintu keluar ruang monster. Namun, jika Anda benar-benar ingin menemukan petunjuk di sini, Anda akan dibunuh oleh dua formasi yang membingungkan atau dikelilingi oleh monster binatang abadi Suan dan mati kelelahan. Yang Chen masih menemukan kekurangan dari ukuran naga bumi saat muncul. Karena mata formasi berada di lokasi percobaan, mungkin ia tidak hanya terpusat di area inti, tetapi menyebar ke seluruh lokasi percobaan. Formasi barisan pertahanan paling luar adalah formasi barisan pertahanan sesungguhnya yang menyembunyikan formasi barisan penyegel di bawahnya. Sebagai saluran spiritual, Yang Chen berada di bawah tekanan besar saat ini. Bekas luka kecil mulai muncul di tubuhnya sesekali, dan kemudian diperbaiki oleh khasiat ramuan berjasa yang kuat. Proses ini berulang lagi. Li Cheng di sebelahnya hanya memperhatikan hal ini dan tidak membantu. Jika Yang Chen dapat selamat dari ini, dia akan memiliki jalan emas yang lebih cemerlang di masa depan. Jika dia masih membutuhkan bantuan Li Cheng, maka tidak peduli seberapa berbakatnya dia sebelumnya, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kultivator yang tidak dapat memikul tanggung jawab besar. Paling-paling, dia memiliki bakat yang lebih baik, tetapi dia tidak memiliki peluang untuk menjadi luar biasa. Sebaliknya, 24 monster kayu ilahi penglai sesuai dengan nama kayu ilahi. Sejauh ini, tidak peduli seberapa besar kekuatan spiritualnya, mereka selalu membentuk formasi dan dengan kuat melindungi Yang Chen di dalamnya, dan mereka tidak melihat ada yang salah. Adapun Xiao Tian, dia diam-diam memanfaatkan kekuatan spiritual yang kuat ini untuk menyatukan dua istana naga. Hanya Yang Chen dan pedang terbang 5 elemen yin yang agung yang benar-benar berada di bawah tekanan luar biasa. Meski dalam bahaya, Yang Chen masih memiliki peluang besar. Kekuatan spiritual ini, bahkan jika dia hanya bisa menyerap 1/10.000 saja, itu akan menjadi suplemen yang hebat bagi Yang Chen. Betapapun kuatnya urat-urat spiritual tingkat surgawi abadi, jika di total 100 urat, tidak akan sebanding dengan 1/10.000 kekuatan spiritual ini. Bagaimanapun, Yang Chen juga secara paksa meningkatkan kultivasinya sendiri di bawah tekanan. Di masa depan, dia akan secara paksa menekannya dan berkultivasi lagi, jadi saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi jika basis kultivasinya meningkat terlalu cepat. Dia dengan gila-gilaan menyerap dan meningkatkan, dan hanya setelah penyempurnaan selesai, dia akan menikmati keindahan dari pemecahan dan pembangunan. Kesempatan yang bagus seperti itu, selain bisa meningkatkan basis kultivasinya, jika dia tidak memurnikan senjata sihirnya sendiri, maka akan sia-sia saja kesempatan yang diberikan surga ini. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai memurnikan. Chapter 1813. Pedang terbang 5 elemen yin yang agung adalah pedang terbang sumber kehidupan Yang Chen. Faktanya, pedang terbang sumber kehidupan hanyalah pedang pemenggal abadi, dan 9 pedang terbang lainnya adalah jiwa pedang dari pedang terbang logam ke-7 pedang pemenggal abadi. Akan tetapi, karena itu adalah jiwa pedang, maka sudah dianggap satu kesatuan, dan Yang Chen sama sekali tidak berniat memisahkan mereka, jadi mereka semua dihitung sebagai pedang terbang sumber kehidupan. Pedang pemenggal abadi telah diperkuat beberapa kali sebelumnya dan sekarang bukan lagi masalah sepele. Di sanalah inti benua iblis, dan bahkan pintu masuk ke tahap pemenggalan abadi disempurnakan di sana. Meski kedua pintu masuk ruang ini kecil, keduanya telah memberikan pedang pemenggal abadi kemampuan untuk membelah sebagian ruang. Ditambah dengan bonus Xiao Tian, pada dasarnya tak ada apapun di dunia spiritual yang mampu menahan ketajaman pedang pemenggal abadi, paling-paling, perbedaannya hanya sedikit lebih cepat atau sedikit lebih lambat. Sekarang Yang Chen telah menjadikan roh primordialnya yang kedua sebagai roh pedang pemenggal abadi, Yang Chen tidak perlu khawatir lagi mengenai dampak kekuatan spiritual ini pada pedang pemenggal abadi. Di masa depan, dengan kultivasi ulang Yang Chen, dia pasti akan memurnikan pedang pemenggal abadi, jadi sekarang setelah ada kekuatan spiritual yang begitu besar untuk digunakan, tidak masuk akal untuk tidak memurnikannya. Seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, seni rahasia pembentukan pengorbanan iblis bumi, seni rahasia pengumpulan harta karun alam semesta, satu persatu dalam urutan yang sama, tanpa henti sama sekali. Agaknya, dengan pembersihan kekuatan spiritual tanpa henti dan 3 macam pemurnian seni rahasia pemurnian pengorbanan, pedang pemenggal abadi dapat langsung meningkat 1 tingkat. Pada saat itu, pintu keluar ruang monster juga akan disempurnakan menjadi pedang pemenggal abadi, tak terkalahkan di dunia spiritual. Selain pedang pemenggal abadi, pedang terbang 5 elemen yin yang agung lainnya juga sama. Seni rahasia 5 elemen yin yang agung milik Yang Chen dapat dengan jelas membedakan 5 elemen kekuatan spiritual yin dan yang, dan setiap jenis kekuatan spiritual akan dengan hati-hati menyempurnakan pedang terbang dari atributnya masing-masing. Belum lagi hal lainnya, hanya kekuatan spiritual agung yang mengalir di bawah 3 jenis seni rahasia pemurnian akan memberikan manfaat besar bagi pedang terbang ini. Hal kedua yang harus disempurnakan adalah lonceng emas, yang merupakan senjata sihir pertahanan terkuat Yang Chen sejauh ini. Untuk waktu yang lama, Yang Chen hanya menggunakan seni pemeliharaan harta karun semesta untuk memurnikannya.
Dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membersihkannya, jadi hanya 4 bayangan berbentuk naga yang muncul. Lonceng emas itu sendiri kini telah berubah menjadi baju besi di tubuh Yang Chen. Kekuatan spiritual yang besar mengalir melalui lonceng emas itu hampir tanpa henti, dan itu juga membantu Yang Chen menyerap sebagian kekuatan spiritual. Dalam waktu kurang dari setahun, pola naga kelima sudah mulai memperlihatkan beberapa tanduk. Kebun tanaman herbal merupakan sumber energi spiritual yang besar, jadi tidak ada alasan untuk melepaskan kesempatan ini dan mencari sumber energi spiritual di masa depan. Untungnya, A, Su dan A, B adalah roh perkakas di kebun obat, jadi Yang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Selama dia sedikit memperhatikannya, dia tidak akan membiarkan kekuatan spiritual menjadi terlalu mendesak. Sisanya tentu saja akan diurus oleh A, Su dan A, B. Secara relatif, Yang Chen tidak terlalu berupaya pada pesawat ulang-alik dan tungku roh mendalam. Tak satu pun dari kedua hal ini dapat ditingkatkan dengan pemurnian kekuatan spiritual sederhana, dan Yang Chen tidak akan menyia-nyiakan upaya dan energi ini. Hari-hari dihabiskan dalam kultivasi dan pemurnian yang sangat membosankan ini. Kadang-kadang, akan ada sedikit hiasan yang membosankan untuk jangka waktu tertentu. Pil giok jamur Ganoderma berkhasiat 6 tingkat yang sebelumnya disempurnakan oleh Yang Chen dikonsumsi dalam waktu hampir 2 bulan, dan jumlahnya pun berkurang dengan cepat. Yang Chen saat ini sudah menjadi pria berdarah, dan selalu ada luka kecil yang pecah dan kemudian sembuh. Meskipun tidak banyak pendarahan setiap kali, ada terlalu banyak luka, dan seluruh orang telah diwarnai merah oleh darahnya sendiri. Setiap kali tubuhnya pecah dan kemudian diperbaiki, itu seperti proses kesengsaraan surgawi yang menempa tubuhnya. Tubuh Yang Chen menjadi semakin kuat di bawah penempaan yang konstan ini. Setidaknya 50% esensi teknik pemurnian tubuh orang kuat serban kuning telah dikerahkan. Perlu diketahui bahwa Yang Chen hanya seorang Earth Immortal, esensi sejati dari teknik pemurnian tubuh orang kuat bersorban kuning pasti ada di dunia abadi ketika ia mencapai Golden Immortal atau bahkan Great Principle Golden Immortal. Dapat dibayangkan betapa pentingnya pemurnian kekuatan spiritual semacam ini dalam beberapa tahun terakhir. Yang Chen bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya tahu bahwa kultivasi adalah pemurnian pengorbanan, dan pemurnian ruang keluar. Tanpa disadari, basis kultivasinya telah mencapai tingkat baru. Hanya dalam waktu 20 tahun, kultivasi kekuatan spiritualnya mencapai tingkat kelima bumi abadi, dan kultivasi kesadaran spiritualnya mencapai tingkat kedua suan abadi. Tidak diketahui berapa banyak orang di dunia yang ingin berkultivasi hingga titik ini, tetapi mereka hanya dapat menghabiskan upaya mereka untuk berkultivasi selama ratusan tahun, dan mereka mungkin tidak memiliki efek seperti itu. Yang Chen hanya membutuhkan waktu singkat 20 tahun untuk menyeberangi jurang seperti ini. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang dapat dikendalikan Yang Chen telah melampaui 100 kali lipat atau lebih daripada awalnya, dan kecepatan penyempurnaan pintu keluar ruang angkasa pun dipercepat secara signifikan. Proses keseluruhannya sangat normal dan tampaknya semuanya terkendali. Satu-satunya masalahnya adalah pil Ganoderma Haulu berkhasiat 6 tingkat milik Yang Chen hampir habis, dan hanya tersisa 2 di tangannya. Menurut kecepatan saat ini, setelah paling lama 4 bulan, Yang Chen tidak akan bisa menggunakan kekuatan obatnya, dan ia harus mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jika memang begitu, itu tidak akan terlalu merepotkan. Masalahnya adalah ketika Yang Chen mencoba menggunakan platformasi giok hijau untuk menyesuaikan semburan kekuatan spiritual sedikit lebih kecil, dia menemukan bahwa platformasi giok hijau tidak dapat melakukannya. Pelat susunan ini hanya dapat mengatur kekuatan spiritual, tetapi tidak yang kecil. Mungkin karena Li Cheng menghabiskan terlalu sedikit waktu dan pengaturannya terlalu tergesa-gesa, sehingga mengakibatkan hasil seperti itu. Lagi pula, pemikiran orang normal pasti akan semakin meningkatkan kekuatan spiritualnya seiring peningkatan dasar kultivasinya, dan tidak akan berkurang. Tidak seorang pun menyangka masalah seperti itu akan terjadi. Kepanikan itu hanya berlangsung sesaat, dan Yang Chen segera menjadi tenang. Menghadapi ancaman kematian selama bertahun-tahun membuat saraf Yang Chen sekuat bambu tua di pegunungan yang dalam. Tidak cukup untuk menggambarkannya sebagai gunung Tai yang runtuh di depannya. Masih ada 4 bulan sebelum ramuan itu habis, dan masih ada waktu untuk memikirkan cara mengatasinya. Untuk saat ini, dia bisa terlebih dahulu mempertahankan luapan kekuatan spiritualnya saat ini, dan mencoba sedikit meningkatkan basis kultivasinya dalam waktu 4 bulan, dan mungkin dia bisa menyelesaikan masalah ini. Itu adalah ide yang bagus, tetapi sayangnya, setelah Yang Chen bekerja keras untuk sedikit meningkatkan kultivasinya, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritual di platformasi Geokcian tidak memerlukan kendali Yang Chen, dan kekuatan spiritual secara otomatis meningkat dalam jumlah yang sesuai. Pada saat ini, meskipun Yang Chen lambat, dia mengerti bahwa semua ini sengaja dirancang oleh Li Cheng, dan itu bukan hasil penyempurnaan yang ceroboh karena kurangnya waktu. Yang Chen memiliki kepercayaan penuh kepada Li Cheng, dan dia tidak percaya bahwa Li Cheng ingin mengambil kesempatan ini untuk menyakitinya. Sejujurnya, sangat mudah bagi Li Cheng untuk membunuh Yang Chen, dan dia bahkan bisa melakukannya kapan saja, dan Yang Chen tidak memiliki kekuatan ekstra untuk bertahan dari serangan luar. Karena Li Cheng tidak bermaksud menyakitinya, tetapi malah membuat pengaturan seperti itu, maka pasti ada maksud lain. Adapun apa niatnya, hanya Yang Chen yang bisa mengetahuinya secara perlahan. Tetapi untuk saat ini, Yang Chen harus mengatasi krisis ini terlebih dahulu. Chapter 1814. Semua energi Yang Chen sekarang terlibat dalam kultivasi dan penyempurnaan pintu keluar ruang. Tentu saja, ada sebagian kecil yang mengorbankan penyempurnaan senjata ajaib. Tanpa pil berkhasiat 6 tingkat, Yang Chen harus berhenti mengorbankan pemurnian senjata ajaib dan memusatkan perhatian pada penyembuhan. Ada beberapa efek, tetapi peningkatan kekuatan spiritual jelas melebihi pertumbuhan basis kultivasi.
Masih ada beberapa situasi yang luar biasa, sehingga tubuh Yang Chen akhirnya muncul luka terus-menerus. Untungnya luka-luka tersebut tidak besar dan tidak fatal, namun jika terus-menerus terjadi, entah apa akibat fatal yang akan muncul. Yang Chen harus memutar otak untuk menemukan solusi atas masalah ini. Jika situasi ini terus berlanjut, Yang Chen tidak akan bisa bertahan lama. Perlu diketahui bahwa tubuh Yang Chen sekarang adalah pipa, selama lukanya sedikit lebih serius, kekuatan spiritual yang besar akan menemukan jalan keluar. Saat itu, tidak peduli seberapa besar lubang ini, asal ada jejaknya, itu cukup untuk menghancurkan seluruh saluran. Di saat hidup dan mati, Yang Chen tiba-tiba melontarkan sebuah metode kultivasi, bab prestasi. Dengan bab prestasi, baik itu memurnikan senjata ajaib atau alkimia, itu dapat memiliki efek ajaib. Itu juga harus memiliki efek ajaib dalam kultivasi, terutama dalam menyelamatkan nyawa. Ini terkait dengan kehidupannya sendiri, Yang Chen sama sekali tidak pelit dalam memberikan jasa. Metode kultivasi yang dipilih bukanlah seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung. Meskipun seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung dapat meningkat lebih cepat, hal terpenting bagi Yang Chen sekarang adalah penyembuhan. Oleh karena itu, teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning, yang dapat menempa tubuh, telah menjadi satu-satunya pilihan bagi Yang Chen. Di masa lalu, Yang Chen telah mempertimbangkan kemungkinan menggunakan bab prestasi untuk berkultivasi. Sekarang tinggal mempraktikkannya. Secara relatif, kecuali tekanan, tidak ada masalah lain. Awalnya, Yang Chen mengira akan butuh banyak liku-liku, tapi kultivasinya sangat lancar tak tertandingi. Nilai pahala yang sangat besar memungkinkan Yang Chen dengan cepat menemukan kunci kultivasi setelah menyia-nyiakannya dalam jumlah banyak di awal, dan juga membuat Yang Chen benar-benar mengerti bahwa nilai pahala yang ia konsumsi pasti sepadan. Kultivasi yang menyerap nilai pahala jauh lebih nyaman daripada kultivasi biasa, setidaknya perasaan fisiknya lebih nyaman. Tentu saja, apa yang paling diinginkan Yang Chen sekarang bukanlah perasaan berkultivasi, tetapi efek penyembuhan. Dalam hal ini, bab prestasi juga tidak mengecewakan Yang Chen. Bekas luka halus yang belum sembuh di tubuhnya, setelah menjalani teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning, menghilang sebagian kecil. Ketika Yang Chen tenang dan terus berkultivasi selama sehari, semua luka menghilang tanpa jejak. Meskipun tidak secepat pil berkhasiat tingkat 6, efek penyembuhannya jelas sesuai dengan persyaratan Yang Chen. Adapun efek kultivasi lainnya, Yang Chen tidak bisa mengujinya sekarang, dia hanya bisa menunggu sampai keluar dari ruang pemurnian selesai. Bisa jadi begitu lancar, selain kesediaan Yang Chen untuk melepaskan nilai jasa, ada alasan lain yang paling penting, Yang Chen tidak merasa khawatir. Yang Chen sangat yakin bahwa begitu dia mendapat tanda-tanda masalah, Li Cheng tidak akan pernah tinggal diam dan menonton. Karena alasan ini, Yang Chen tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi jika dia tidak berhasil saat berkultivasi. Ketika dia penuh percaya diri, apapun yang dia lakukan, tingkat keberhasilannya akan relatif lebih tinggi. Karena alasan ini, Yang Chen tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi jika dia tidak berhasil. Dalam kasus keyakinan penuh, tidak peduli apa yang dia lakukan, tingkat keberhasilannya akan relatif tinggi. Yang Chen tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan waktu puluhan tahun. Yang Chen tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan waktu puluhan tahun. Hanya dalam beberapa dekade, para penggarap dapat melewatinya dengan retret santai. Itu hanya beberapa dekade, dan para pembudidaya dapat dengan mudah melewatinya dengan pengasingan sederhana. Masalahnya adalah dia juga mengalami kecelakaan dalam kultivasinya. Awalnya, menurut rencana Yang Chen, dibutuhkan setidaknya 8 atau 900 tahun untuk berkultivasi dari alam ketiga manusia abadi ke alam saat ini. Sekarang, Yang Chen harus menggunakan sejumlah pil merit 1000 tahun untuk secara paksa meningkatkan basis kultivasi kekuatan spiritualnya. Setelah itu, untuk menghilangkan efek ini, ia harus memulai dari awal lagi. Perasaan ini tidak nyaman. Tapi sekarang keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak ada cara untuk mengeluh, Yang Chen hanya bisa menghadapinya. Untungnya, di bawah bimbingan Li Cheng, Yang Chen menghilangkan kekhawatirannya tentang perpecahan seni rahasia 3 kemurnian. Basis kultivasi kesadaran spiritualnya dapat meningkat tanpa batas. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang kesadaran spiritual Dewa Emas Prinsip Agung yang meledakkan lautan kesadarannya, dia juga tidak perlu bergantung pada alkimia atau membuka segel untuk menyelesaikannya. Dia hanya perlu meningkatkan basis kultivasi kesadaran spiritualnya. Setelah menyelesaikan masalah cederanya, Yang Chen sekali lagi memasuki proses pemurnian yang membosankan. Kultivasinya terus meningkat, dan kekuatan spiritual yang mengalir semakin banyak, dan proses pemurnian semakin cepat. Tak lama kemudian, Yang Chen menyadari bahwa pemurniannya akan segera berakhir. Pada saat ini, basis kultivasi kekuatan spiritual Yang Chen telah mencapai puncak Earth Immortal, dan basis kultivasi kesadaran spiritualnya telah melampaui tingkat kelima Suan Immortal. Dan semua peningkatan pesat ini terjadi hanya dalam beberapa dekade. Setelah menghitung waktu, Yang Chen sangat khawatir bahwa dia akan menghadapi kesengsaraan abadi bumi ketika dia menyempurnakan jalan keluar ruang angkasa. Di tengah kekhawatiran Yang Chen yang tak tertandingi, proses pemurnian akhirnya selesai sepenuhnya. Dengan menarik napas panjang, Yang Chen membuka matanya. Seketika, dia terkejut. Selain kakak Li Cheng, istri dan selirnya juga ada di sana. Selama proses pemurnian, Yang Chen tidak menyelidiki situasi di luar tubuhnya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba melihat istri dan selirnya, dia tentu saja terkejut. Tanpa menunggu Yang Chen mengatakan sesuatu, Sun Qingsui sudah melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen sambil tersenyum dan berlinang air mata, menangis. Dengan susah payah, Yang Chen membujuk Sun Qingsui, hanya untuk mendapati bahwa wajah orang lain juga sangat khawatir. Sambil menatap tubuhnya, dia langsung mengerti.
Penampilan Yang Chen saat ini terlalu mengerikan, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, seolah-olah dia telah menderita banyak luka di matanya. Sekilas, itu benar-benar menakutkan. Terutama ketika wanita Yang Chen melihat semua ini, kemungkinan besar mereka sedang menyaksikan seluruh proses luka dan pemulihan Yang Chen, jadi benar-benar tidak dapat dihindari untuk khawatir. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Setelah Yang Chen memberikan jawaban positif kepada para wanita itu sambil tersenyum, dia pun bergegas masuk ke istana naga bersama para wanita itu. Dia harus membersihkan tubuhnya dengan baik. Setelah Gao Yue secara pribadi melayani Yang Chen untuk mandi dan berganti pakaian bersih, Yang Chen mulai bertanya bagaimana semua orang berkumpul. Kakak Li Cheng menemukan kami dan membuat janji temu dengan kami. Saat pengalaman hampir selesai, kami berkumpul di sini. Gao Yue menjawab dengan cepat, lalu menambahkan, kakak Li Cheng membawa Murong dan yang lainnya langsung ke sini. Katanya dia butuh bantuan mereka, tapi sekarang mereka masih sibuk. Baru saja Yang Chen hanya melihat para wanitanya, kini dia mendapati bahwa saudari-saudari Murong tidak mengikutinya ke Istana Naga, melainkan berada di luar. Yang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Apa yang Li Cheng ingin para saudari Murong lakukan? Chapter 1815. Mau bagaimana lagi? Li Cheng menatap Yang Chen yang muncul di depannya sambil membawa satu set pakaian baru, lalu menjawab dengan marah, segel terakhir dari mata formasi, tanpa dukungan seorang master, hanya ada beberapa. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Ini adalah lokasi formasi segel terakhir. Jika dia ingin membukanya, dia akan membutuhkan sejumlah besar keluaran kesadaran spiritual. Saudari-saudari Murong adalah orang-orang yang dipilih Li Cheng untuk membukanya. Ada dua alasan mengapa Li Cheng memilih saudari Murong. Di satu pihak, itu karena di antara wanita-wanita Yang Chen, saudara perempuan Murong adalah sedikit yang sejauh ini tidak memiliki guru suan abadi di sisi mereka. Di sisi lain, itu karena kekuatan gabungan para suster itu melebihi kekuatan wanita lainnya saja, jadi mereka adalah kandidat yang paling cocok. Alasan terakhir adalah alasan sebenarnya bagi Li Cheng untuk membuat keputusan. Alasan pertama hanya untuk membantu Yang Chen memecahkan masalah kecil, dan itu bukan masalah besar. Faktor penentu sesungguhnya adalah kekuatan kelima saudari itu. Saudari-saudari Murong tidak pernah terpisah satu sama lain sejak awal kultivasi mereka. Baik itu pengasingan atau pengalaman, mereka berlima bertindak bersama-sama. Bahkan ketika mereka menikah, mereka berlima menikahi Yang Chen bersama-sama. Pada dasarnya kelima saudara perempuan itu tidak akan pernah terpisahkan lagi di kehidupan ini. Mata formasi super kuat terakhir membutuhkan kesadaran spiritual yang sangat kuat. Menurut perkiraan Li Cheng, bahkan jika seseorang sekuat Yang Chen, dia mungkin tidak dapat mengendalikannya. Sebaliknya, formasi agung 5 elemen dari 5 wanita dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Setidaknya dengan kultivasi kesadaran spiritual para saudari Murong saat ini, itu masih jauh lebih buruk. Bahkan jika kelima wanita itu bekerja sama untuk menggunakan formasi besar 5 elemen, mereka mungkin tidak berhasil. Pada akhirnya, di titik ini, Yang Chen tidak bisa melihat kelima wanita itu bekerja sia-sia, jadi dia hanya bisa memikirkan satu cara pada sutra hati yin yang misteri tertinggi. Ketika dia berkultivasi dengan Lady Fang Hua dan 30 pelayan, Yang Chen telah menyempurnakan sutra hati yin yang misteri tertinggi sekali, dan itu dapat dikultivasikan oleh banyak orang pada saat yang sama. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya saat ini. Suamiku, kultivasimu. Ketika saudari-saudari Murong melihat Yang Chen, kegembiraan terpancar di mata mereka. Kemudian, mata semua orang tertuju pada Yang Chen. Bahkan meski mereka terus-menerus mengeluarkan kesadaran spiritual mereka untuk membuka segel, kelima wanita itu juga dapat menemukan bahwa kultivasi Yang Chen melonjak agak aneh. Saudari Murong bukanlah orang pertama yang menanyakan hal ini. Gao Yue, Gong Sunling dan yang lainnya telah menanyakan hal ini sekali di Istana Naga. Yang Chen sudah menjelaskannya sekali, jadi dia dengan sabar menjelaskannya lagi kepada saudara perempuan Murong. Jangan khawatir tentang suamimu. Kata-kata Li Cheng terdengar setelah Yang Chen selesai berbicara. Itu membuat orang ingin menghajarnya. Kultivasinya terlalu mulus. Bagus juga ada liku-liku seperti itu. Manusia adalah roh semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin ada perjalanan yang mulus seumur hidup? Jangan khawatir, saya jamin tidak akan terjadi hal buruk pada suamimu. Mengenai perkataan Li Cheng, para wanita juga percaya 90%. Masalahnya, jika bukan sesuatu yang besar, bisakah itu menjadi sesuatu yang kecil? Itu tidak bagus, kan? Jangan khawatir, Yang Chen juga angkat bicara. Kali ini, aku ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Mungkin itu akan menjadi berkah tersembunyi. Bukankah ini yang dimaksud dengan pengalaman kultivasi? Kata-kata suami mereka akhirnya meredakan kekhawatiran para wanita itu. Berikutnya, tentu saja Yang Chen berkultivasi ganda dengan kesadaran spiritual para dewi. Semua istri dan selirnya ada di sana, jadi Yang Chen tidak perlu mencari mereka satu persatu. Setelah menjelaskan sutra hati yin yang misteri tertinggi yang telah disempurnakan kepada semua orang, dia membiarkan para wanita mencerna dan memahaminya untuk waktu yang lama. Kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen saat ini telah melonjak ke tingkat kelima alam abadi Suan. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang peningkatan kesadaran spiritual yang meningkat terlalu cepat dan kehilangan kondisi pikirannya seperti peningkatan kekuatan spiritualnya, akan lebih baik jika memperlambat momentum peningkatan yang cepat itu. Khususnya, dia bisa membantu para wanitanya menjadi lebih baik, dengan satu batu untuk menyelesaikan dua hal sekaligus. Para saudari Murong tidak bisa bersantai semaunya, tetapi mereka hanya bisa mengerahkan 4 orang untuk bertugas pada satu waktu, dan 1 orang lagi akan bergiliran berpartisipasi dalam kultivasi ganda kesadaran spiritual. Mereka semua adalah wanitanya, jadi tentu saja Yang Chen berusaha keras untuk meningkatkan kultivasi para wanita itu.
Ketika siklus itu selesai, kultivasi kesadaran spiritual wanita telah naik ke tingkat pertama alam abadi Xuan, yang secara langsung melewati dua tingkat utama. Di antara mereka, tingkatan Zhou Xianying adalah yang tertinggi, mencapai tingkat kedua alam abadi Xuan. Kali ini, efisiensi pembukaan segel para saudari Murong meningkat pesat, dan keluaran kesadaran spiritual menjadi lebih stabil dan kuat. Li Cheng telah mengamati formasi penyegelan. Melihat situasi seperti itu, dia tidak bisa menahan senyum. Melihat senyum Li Cheng, semua orang merasa lega. Setelah mengalami kultivasi ganda kesadaran spiritual ini, kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen yang melambung tinggi juga sedikit menurun, jatuh ke puncak tingkat ketiga alam abadi Xuan, hampir mencapai tingkat keempat alam abadi Xuan. Yang Chen tidak lagi khawatir tentang perpecahan kesadaran spiritualnya. Di masa depan, kultivasi kesadaran spiritualnya pasti akan meningkat pesat. Tidak ada masalah besar dengan formasi penyegelan, tetapi ada masalah besar dengan kultivasi Yang Chen. Hanya dalam beberapa dekade, ia langsung naik dari alam abadi manusia tingkat 3 ke puncak alam abadi bumi. Bahkan Li Cheng tidak memiliki kecepatan secepat itu. Masalahnya sangat besar. Bahkan jika Yang Chen menggunakan bab prestasi lagi, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada masalah dengan kultivasinya berikutnya. Satu-satunya solusinya adalah Yang Chen dan para wanita telah siap secara mental untuk menghancurkan dan membangun kembali, dan secara paksa membubarkan kultivasi mereka dan berkultivasi kembali. Namun, akan sangat disayangkan jika puncak kultivasi bumi abadi ini disebarkan dengan sia-sia. Yang Chen tidak menyembunyikan hubungannya dengan Lady Fang Hua. Pada saat ini, ia juga mengusulkan kepada Gao Yue untuk membawa Lady Fang Hua dan yang lainnya. Bahkan jika ia menyebarkan kultivasinya, lebih baik menyebarkannya kepada mereka daripada menyia-nyiakannya. Dalam hal ini, para wanita tidak berkeberatan. Sebenarnya, saat Yang Chen hendak memperbaiki pintu keluar ruang monster, Li Cheng sudah memberitahu mereka tentang hal ini dan bahkan mengirim seseorang untuk mengirimkan surat kepada Lady Fang Hua. Dia yakin bahwa Lady Fang Hua akan datang dalam beberapa hari. Tampaknya semuanya telah diatur oleh Li Cheng, satu demi satu tindakan mengarah ke tindakan berikutnya. Yang Chen sudah mati rasa terhadap rencana komprehensif Li Cheng. Sekarang Yang Chen tidak ragu lagi bahwa situasi yang dihadapinya sepenuhnya dirancang oleh Li Cheng. Hanya saja Yang Chen tidak mempertanyakan Li Cheng, dia hanya perlu percaya bahwa Li Cheng tidak akan menyakitinya. Nyonya Fang Hua tiba setelah 10 hari. Ketika dia melihat Gao Yue dan para wanita lainnya, tanpa berkata apa-apa, dia membawa para murid wanita dan dengan hormat memberi hormat kepada para wanita. Sekarang sikap Nona Fang Hua sangat positif. Dia menempatkan dirinya sebagai pembantu rumah tangga Yang Chen, dan 30 murid cantik itu akan menjadi pembantu keluarga yang di masa depan. Para wanita sangat puas dengan sikap Lady Fang Hua. Setelah menerima pembantu rumah tangga dan para pelayan yang kultivasinya hampir lebih tinggi dari mereka semua kecuali Zhou Xianying, Yang Chen akhirnya mencapai waktu untuk menyebarkan kultivasinya. Pada saat ini, jika Yang Chen tidak menyebarkan kultivasinya, diperkirakan malapetaka abadi di bumi akan segera datang. Chapter 1816. Basis kultivasi Yang Chen mengandalkan beberapa pil pahala ribu tahun dan kekuatan spiritual besar di platformasi Giokjian untuk maju ke alam ini. Tampaknya wilayah itu sangat tinggi, tetapi fondasinya tidak kokoh sama sekali. Jangan melihat Yang Chen yang mampu bertahan hidup 1000 kali lipat dari kesengsaraan abadi manusia dalam berbagai kondisi, mungkin ia juga mampu bertahan hidup dari kesengsaraan abadi bumi berikutnya dalam kondisi yang sama, tetapi jika ia benar-benar mencapai titik itu, beberapa hal akan diperbaiki oleh kesengsaraan surgawi. Jika ia ingin memulai lagi, harga yang harus dibayar mungkin beberapa kali lipat lebih banyak daripada sebelum kesengsaraan surgawi. Tentu saja, Yang Chen tidak mungkin membuat kesalahan seperti ini, jadi begitu Nyonya Fang Hua dan para pelayan tiba, Yang Chen langsung mengirim mereka ke Istana Naga. Untuk waktu yang lama ke depan, mereka semua akan sangat khawatir dengan peningkatan mendadak dalam basis kultivasi. Tidak ada rencana lain di pihak Li Cheng. Sekarang dia hanya menunggu saudari-saudari Murong membuka segel dan melepaskan penguasa mata formasi. Setelah menghancurkan rencana keluarga Zhao ini, dia akan membicarakan hal lain. Adapun pintu keluar ruang binatang yang telah disempurnakan oleh Yang Chen tidak akan berdaya untuk waktu yang lama. Jangan melihat Yang Chen telah menyempurnakan pintu keluar ruang angkasa, jika dia benar-benar ingin menutupnya secara paksa, kesulitannya pasti jauh lebih sulit daripada menutup titik ruang angkasa kecil di inti benua iblis. Di inti benua iblis, Yang Chen hanya perlu menutup jalur masuknya Ki Iblis, dan Yang Chen harus bertarung melawan monster yang tak terhitung jumlahnya di atas tingkat kelima Suan Immortal. Sekalipun pintu keluar ruang angkasa telah disempurnakan sepenuhnya, penyempurnaan tetaplah penyempurnaan, dan kendali penuh tetaplah kendali penuh. Dengan basis kultivasi Yang Chen saat ini, mustahil untuk menutup pintu keluar ruang dengan sempurna. Belum lagi Yang Chen harus menyebarkan basis kultivasinya, dan basis kultivasinya akan semakin berkurang. Pada saat itu, akan lebih baik jika dapat mempertahankan koneksi dengan pintu keluar ruang angkasa. Jika dia ingin menutupnya, dia hanya bisa menunggu Yang Chen berkultivasi lagi kali ini, dan dia harus mencapai setidaknya level Dewa Langit. Li Cheng sangat jelas tentang situasi Yang Chen, jadi dia tidak memiliki persyaratan khusus untuknya. Tidak mudah untuk memperbaiki pintu keluar dalam waktu yang singkat. Sebagian besar pengaturan keluarga Zhao telah hancur, dan mereka hanya menunggu segelnya dibuka. Tidak peduli seberapa rumit pengaturannya atau seberapa kuatnya mereka, masih bisa diperdebatkan seberapa efektif mereka setelah formasi penyegelan dihancurkan dengan cara yang sepenuhnya tidak normal. Yang Chen tidak perlu mengambil risiko, jadi Li Cheng dengan murah hati membiarkan Yang Chen menyelesaikan masalahnya sendiri. Seberapa rendah saya harus menurunkan kultivasi saya? Meskipun Yang Chen telah bertekad untuk melumpuhkan sebagian kultivasinya, dia masih meminta nasihat Li Cheng. Dalam hal ini, Yang Chen tidak punya pengalaman sama sekali.
Karena Li Cheng telah meminjam pintu keluar ruang binatang iblis untuk mendirikan tempat pelatihan seperti itu, dia pasti punya pertimbangannya sendiri. Jika aku jadi kamu, aku akan melumpuhkan kultivasiku sepenuhnya dan berkultivasi dari awal. Akan lebih baik jika Li Cheng tidak menjawab. Saat dia membuka mulutnya, semua orang terkejut. Melumpuhkannya sepenuhnya, memulai dari nol, sekalipun dia tahu bahwa niat Li Cheng adalah menghancurkan Yang Chen lalu membangunnya kembali, tetapi melumpuhkannya sepenuhnya, ini agak berlebihan, bukan? Mungkinkah menurunkan basis kultivasinya ke manusia abadi tingkat pertama tidak dapat mencapai efek yang sama? Kamu bisa melakukannya sendiri. Li Cheng tidak berkata apa-apa lagi, namun akhirnya mengingatkannya, pikirkanlah tentang perasaan mengolah teknik pemurnian tubuh di tahap akhirmu. Pengingat Li Cheng membuat Yang Chen merenung. Ketika mengolah teknik pemurnian tubuh orang kuat bersurban kuning di tahap akhir, Yang Chen menggunakan bab prestasi. Hanya dalam beberapa dekade, Yang Chen berpikir bahwa ia tidak akan meningkatkan teknik pemurnian tubuh orang kuat bersurban kuning di dunia spiritual, tetapi ia beralih dari tahap awal ke tahap tengah. Kekuatan roh besar yang menguras tenaga langsung bertindak sebagai alat penempa yang lebih kuat daripada penempa tubuh kesengsaraan, membuat teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning semakin kuat. Tentu saja, ini terkait dengan pembersihan kekuatan roh yang mengerikan, tetapi ini juga menunjukkan peran bonus yang kuat dari bab prestasi dalam kultivasi. Basis kultivasi kekuatan spiritual Yang Chen saat ini sebagian besar adalah seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung. Semuanya adalah kekuatan spiritual asli. Jika semuanya dihapuskan dan dia menggunakan bab prestasi saat dia mulai berkultivasi dari awal, apa hasilnya? Beberapa hal tidak terbayangkan, seperti Yang Chen yang bersikeras mengolah seni rahasia 5 elemen yin yang agung setelah kelahirannya kembali. Awalnya, dia mengira bahwa seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung sudah menjadi batas yang dapat dibayangkan Yang Chen. Pada saat ini, Li Cheng segera menambahkan opsi lain. Di tubuh Yang Chen, kini terdapat sejumlah besar 10 pangkat 72 nilai jasa, tetapi itu hanya bermakna di pengadilan surgawi ini. Jika Yang Chen selalu memperlakukan sekte surga mendalam sebagai musuh, poin-poin prestasi ini ditakdirkan untuk terbuang sia-sia meskipun tidak digunakan. Kecuali monumen jasa Long Xuan dapat sepenuhnya menampung semua jasa Yang Chen, akan ada banyak sekali jasa yang tak terbayangkan yang akan sia-sia. Daripada itu, lebih baik menggunakannya saat berkultivasi. Memikirkan hal ini, Yang Chen pada dasarnya telah membuat keputusan di dalam hatinya. Gao Yue dan para wanita lainnya sangat khawatir. Mereka takut Yang Chen benar-benar akan menghapus basis kultivasinya. Namun, kata-kata kakak Li Cheng sudah mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa itu akan sangat bermanfaat bagi Yang Chen. Mungkin satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah keselamatan Yang Chen saat Yang Chen membubarkan basis kultivasinya dan kemudian berkultivasi lagi. Para wanita tahu bahwa suami mereka telah membuat keputusan. Tak lama kemudian, Gao Yue dan para wanita membuat kesepakatan. Saat Yang Chen masih dalam tahap kultivasi yang tidak mencukupi, semua orang akan berkumpul di sekitar Yang Chen untuk melindunginya. Di bawah tatapan khawatir para wanita, Yang Chen kembali ke Istana Naga. Setelah menghabiskan waktu sebulan bersama para istri dan selirnya, ia memulai proses penyebaran basis kultivasinya. Mungkin di mata orang lain, menyebarkan basis kultivasi seseorang adalah hal yang menyakitkan. Namun, dalam kasus Yang Chen, sama sekali tidak seperti ini. Seluruh tahap penyebaran kekuatan menjadi proses yang menawan dan menakjubkan. Dimulai dari Lady Fang Hua, 31 wanita cantik yang mengolah teknik spiritual 1000 warna berhubungan seks dengan Yang Chen satu persatu. Yang Chen sepenuhnya menyerahkan kendali atas kekuatan spiritualnya dan membiarkan para wanita menyerapnya secara semena-mena. Selama tubuh dan basis kultivasi mereka mampu menanggungnya, Yang Chen akan memberi mereka sebanyak yang bisa mereka serap. Metode kultivasi sekte iblis memperhatikan kecepatan. Yang Chen selalu khawatir bahwa basis kultivasi akan meningkat terlalu cepat dan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil, tetapi itu umum terjadi di sekte iblis. Dulu mereka sering melakukan hal semacam ini, kini mereka semua sudah terbiasa dan menyerapnya dengan gembira. Mereka semua tahu apa yang direncanakan Yang Chen dan para wanita itu melakukan yang terbaik. Sambil menyelesaikan masalah untuk kekasih mereka juga bisa memberikan kesenangan yang luar biasa kepada kekasih mereka, dan mereka juga bisa meningkatkan basis kultivasi mereka. Merupakan hal yang baik untuk membunuh 3 burung dengan satu batu. Baik itu Lady Fang Hua atau 30 pelayan, mereka semua tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Dalam adegan ini di mata para penjaga Taoisme, basis kultivasi Yang Chen mulai menurun dengan mantap. Puncak abadi bumi, tahap tinggi abadi bumi, tahap tengah abadi bumi, tahap awal abadi bumi. Ketika basis kultivasi Yang Chen jatuh kembali ke tingkat abadi manusia, setahun penuh telah berlalu. Chapter 1817. 31 iblis pengikis tulang berusaha sekuat tenaga untuk menyerap kekuatan spiritual Yang Chen, tetapi butuh waktu setahun penuh bagi basis kultivasi Yang Chen untuk turun ke level manusia abadi. Tampaknya efisiensinya sangat rendah. Namun jangan lupa, Yang Chen mengolah seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung, dan ada 10 jenis kekuatan spiritual asli di tubuhnya. Basis kultivasi kekuatan spiritual Yang Chen sangat seimbang, dan setiap jenis kekuatan spiritual berada pada level yang sama. Dengan kata lain, kekuatan spiritual Yang Chen sendiri setara dengan total kekuatan spiritual 10 master dengan level yang sama. Ini hanyalah kuantitas kekuatan spiritual, bukan kualitas kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual adalah kekuatan spiritual asli, dan sudah beberapa tingkat lebih tinggi dari kekuatan spiritual biasa. Selain itu, ketika Yang Chen berkultivasi, dia telah menggunakan 5 elemen yin dan yang terbalik untuk memadatkannya. Pada saat yang sama, ada bantuan dari seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi.
Setiap benang kekuatan spiritual tersusun dari 108 benang kekuatan spiritual yang lebih halus. Tingkat konsentrasi dan kemurniannya berada di luar imajinasi semua orang. Di masa lalu, Nyonya Fang Hua dan para pelayan tidak menyerap kekuatan spiritual Yang Chen, tetapi itu adalah kekuatan spiritual tidak murni yang tidak dibutuhkan oleh Yang Chen beserta istri dan selirnya setelah berkultivasi ganda. Sekarang setelah dia memberi mereka kekuatan spiritualnya yang paling murni, para wanita itu tahu betapa kuatnya kekuatan itu. Bahkan Lady Fang Hua mengetahui untuk pertama kalinya betapa kuat dan mengerikannya pria satu-satunya itu sebelumnya. Tidak heran dia bisa menahan kesengsaraan api yin saat dia berada di tahap Yuanying. Tidak heran dia tidak bisa mengalahkannya saat dia berada di tahap Dacheng. Tidak heran Yang Chen, seorang manusia abadi, bisa membunuh seorang master abadi Xuan. Ternyata seperti ini. 31 orang bergiliran menyerap tanpa henti. Tetapi meski begitu, pada awalnya, Lady Fang Hua dan yang lainnya harus meluangkan waktu lebih dari setengah bulan setelah putaran pertama. Mereka harus memurnikan dan menyerap kekuatan spiritual yang diserap dari Yang Chen selama ini. Selama ronde kedua, ia beristirahat selama 10 hari. Karena tingkat kultivasi Yang Chen menurun, baru setelah setengah tahun ia tidak perlu meluangkan waktu untuk menyerap energi spiritual dari tubuh Yang Chen siang dan malam. Yang Chen menjadi penguasa yang paling tidak bermoral dan tiran. Ia menikmati kehidupan yang penuh pesta pora dan kenikmatan sensual. Pada hari-hari berikutnya, gaya hidup sensual semacam ini tidak pernah berhenti. Kultivasi Lady Fang Hua telah menembus ke alam abadi bumi tingkat 6, dan para pelayan juga telah melewati kesengsaraan abadi bumi mereka dan menjadi ahli abadi bumi sejati. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah seorang dewa bumi tingkat ketiga. Hanya Yang Chen yang mampu mengangkat 31 manusia dan kultivator abadi dari sekte iblis ke tingkat ini. Meskipun semua orang sudah siap secara mental, mereka tetap tidak dapat menahan rasa terkejut ketika hal itu benar-benar terjadi. Setelah para pelayan melewati kesengsaraan abadi di duniawi, segala sesuatunya menjadi jauh lebih sederhana. Tingkat kultivasi Yang Chen telah jatuh di bawah alam abadi duniawi, sementara para pelayan telah melampaui alam abadi duniawi. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan mereka menyerap kekuatan spiritual dari tubuh Yang Chen menjadi semakin cepat, dan daya tahan Yang Chen juga menjadi semakin lemah. Tingkat kultivasi Yang Chen menurun semakin cepat. Dalam 3 bulan terakhir, Yang Chen telah menjadi kultivator tahap kendaraan hebat, yang sebanding dengan beberapa penduduk asli di alam spiritual. Makin lama waktu berlalu, makin cemas Gong Sunling dan yang lainnya, takut kalau sesuatu yang tidak biasa akan terjadi pada saat ini. Saat ini, Yang Chen sudah tidak sebanding dengan pelayan manapun. Selama salah satu dari mereka memiliki hati yang tidak setia, Yang Chen akan mati tanpa tempat pemakaman. Nyonya Fang Hua dan rombongan pelayan tidak mengecewakan kepercayaan Yang Chen. Di bawah tatapan gugup para nyonya, setelah para pelayan melakukan putaran berikutnya, orang dengan tingkat kultivasi terkuat dan kendali terbaik, Nyonya Fang Hua, benar-benar menyerap jejak terakhir kekuatan spiritual dari tubuh Yang Chen. Itu tepat, dan tidak melukai Yang Chen sama sekali. Yang Chen menjadi manusia biasa pada level terendah dari para kultivator di dunia manusia biasa, sementara Lady Fang Hua sudah menjadi ahli Earth Immortal tingkat ke-7. Para pelayan lainnya setidaknya adalah Earth Immortal tingkat ke-4, dan yang terbaik adalah Earth Immortal tingkat ke-5, yang sangat rata-rata. Lady Fang Hua dan yang lainnya juga bisa menggunakannya dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak perlu khawatir tentang ancaman macam apa yang akan ditimbulkan oleh peningkatan kekuatan yang tiba-tiba itu kepada mereka. Bagi mereka, hal ini hanya menghemat separuh usaha, dan separuh lainnya mengharuskan mereka bekerja lebih keras untuk meningkatkan kondisi pikiran mereka agar sesuai dengan peningkatan tajam dalam pengembangan kekuatan spiritual. Gao Yue dan yang lainnya akhirnya merasa lega, dan mereka tidak menyembunyikan ekspresi lega dari Lady Fang Hua dan yang lainnya. Nyonya terlalu khawatir. Tingkat kultivasi Lady Fang Hua pada dasarnya cukup untuk menunjukkan rasa jijik pada semua wanita simpanan. Kecuali Zhou Xianying, yang lainnya masih berada di alam manusia abadi, jauh dari kata sebanding dengan Lady Fang Hua, dan bahkan tingkat kultivasi para pelayan tidak dapat dibandingkan. Melihat penampilan Gao Yue yang santai, Nyonya Fang Hua tersenyum dan berkata, bahkan jika budak ini ingin menyakiti tuannya, aku mungkin tidak dapat menyakitinya. Zhou Xianying dan Yang Chen hanya memiliki waktu yang sangat singkat bersama, jadi dia tidak begitu mengenal Yang Chen. Dia langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Kamu akan tahu jika melihat beberapa hal pada guru. Nyonya Fang Hua tidak menjawab pertanyaan Zhou Xianying secara langsung, tetapi menunjuk ke sisi Yang Chen. Yang Chen telah menjadi manusia biasa, dan tidak ada kekuatan spiritual di tubuhnya, sehingga senjata ajaib Tas Qian Kun dan sejenisnya di tubuhnya tidak dapat dikendalikan lagi. Mereka muncul langsung dan jatuh di samping Yang Chen, bahkan cincin prestasi pun muncul. Pada saat ini, di pergelangan tangan Yang Chen, ada gelang hitam di satu sisi, dan di sisi lain adalah gelang sederhana yang diubah oleh naga bumi. Tas Qian Kun jatuh ke tanah di sebelahnya, tetapi botol obat taman ditekan ke kaki Yang Chen. Pedang pemenggal abadi dibalikan oleh Xiao Tian, tetapi ada baju besi lonceng emas di tubuhnya. Saya lupa mengatakan bahwa senjata-senjata ajaib Yang Chen ini, ketika Yang Chen menyempurnakan pintu keluar ruang, setelah pembersihan kekuatan spiritual yang besar, efeknya sangat luar biasa. 8 pola naga pada lonceng emas semuanya telah muncul. Kebun obat botol menyerap cukup banyak kekuatan spiritual, cukup untuk ribuan tahun tanpa harus diisi ulang. Bahkan pedang pemenggal abadi telah ditingkatkan, dan Xiao Tian menikmatinya dengan senang hati. Mata semua orang terfokus pada satu hal. Semua orang tahu berat botol obat itu. Itu adalah senjata ajaib yang sangat berat yang bahkan Hou Yunjinghu tidak bisa angkat. Pada saat ini, itu ditekan pada kaki Yang Chen yang fana, tetapi Yang Chen tidak terluka. Apa artinya ini?
Satu-satunya hal yang dapat dijelaskan adalah bahwa meskipun Yang Chen telah menjadi manusia biasa, tubuhnya yang telah ditempa oleh teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning, masih mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan seorang master di puncak alam abadi seperti Jing Hu tidak sanggup menahan kekuatan fisiknya, tubuh kuat yang mampu menahan kekuatan semacam ini, bahkan bisa mengabaikan sama sekali alam kultivasi Lady Fang Hua, kekuatan tak tertandingi macam apa ini. Melihat suami dan kekasihnya, dia membayangkan hal-hal ini dalam benaknya. Bahkan jika suaminya menjadi manusia biasa, dia adalah orang yang paling istimewa di dunia. Chapter 1818. Ini hanya berat dari pure bottle medicine garden. Berat dari naga bumi dan gelang hitam belum dihitung oleh para wanita. Jika para wanita mengetahui berat kedua benda ini, mereka harus mengalihkannya sedikitnya 3, yang merupakan konsep yang dapat diandalkan. Nyonya Fang Hua dan para pelayan tidak menyadari hal ini karena kebun obat botol murni. Mereka sangat dekat dengan kulit Yang Chen. Mereka sangat mengenal tubuh Yang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa Yang Chen telah mengendalikan otot-ototnya dari awal hingga akhir? Perhatian seperti itu, seolah-olah mereka adalah kulit telur yang paling rapuh, membuat hati mereka terasa hangat. Pada saat yang sama, mereka menebak sebagian kekuatan Yang Chen dalam situasi ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh 31 wanita cantik, termasuk Lady Fang Hua. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan spiritual Yang Chen akan begitu kuat ketika seluruh kekuatan spiritual tubuhnya dihapuskan. Dia pantas menjadi kekasih mereka. Dia begitu kuat hingga orang-orang mabuk. Ketika Yang Chen yang saat itu masih manusia, dibawa keluar dari istana naga oleh Gao Yue dan muncul di hadapan Li Cheng sama sekali tidak terkejut. Dia tahu bahwa Yang Chen akan menghapus semua kultivasinya. Pada saat ini, Yang Chen menunjukkan kepadanya betapa besar hati Yang Chen. Di mana kamu mendapatkan ini? Tatapan mata Li Cheng langsung tertuju pada gelang hitam di pergelangan tangan Yang Chen. Matanya berbinar dan dia bertanya. Di istana naga api, Yang Chen tidak menyembunyikannya dan mengatakannya secara langsung. Namun, Yang Chen juga sedikit aneh. Yang Chen telah memakai gelang ini sejak lama. Li Cheng seharusnya melihatnya. Mengapa dia menanyakan hal ini? Meski bingung, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Begitukah? Li Cheng meliriknya dan menunjukkan ekspresi tiba-tiba menyadari. Ternyata begitu. Yang Chen menyadari saat ini bahwa gelang hitam itu sedikit berbeda dari sebelumnya. Itu hanya gelang logam hitam dan halus yang tidak diketahui, yang juga berfungsi sebagai tas Qiankun. Sekarang ada banyak pola halus di permukaannya, dan itu terlihat jauh lebih indah dan halus. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Chen tidak dapat memahami bagaimana perubahan ini terjadi dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu ada hubungannya dengan kondisi guru. Li Cheng memberikan penjelasan sederhana, ini adalah penampakan sebenarnya. Semakin tinggi kultivasi sang master, semakin sederhana pula gelang itu. Ada situasi seperti itu. Yang Chen memahami sebagian darinya dan mengetahui alasan perubahan tersebut. Namun, Yang Chen masih bingung mengapa perubahan tersebut terjadi. Keberuntunganmu bukan hanya menantang surga. Li Cheng menghela napas kagum, lalu menjelaskan, itu adalah material yang sangat istimewa. Sangat langka, berat, dan keras. Itu dimurnikan dari perut burung gagak emas. Setelah dimurnikan, secara alami akan ada pola yang sangat indah. Namun, saat kultivasi pemurni mencapai alam manusia abadi, pola-pola ini akan menghilang. Sayangnya, itu hanya digunakan untuk menempa gelang interspatial. Itu hanya pemborosan bakat. Li Cheng segera menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Yang Chen, jika ada kesempatan, kamu harus menyempurnakannya lagi. Bahkan jika kamu bisa menyempurnakannya menjadi pedangmu, itu akan bagus. Apa gunanya? Meskipun Li Cheng menjelaskan beberapa karakteristik bahan yang digunakan pada gelang tersebut, dia tetap tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Hal ini membuat Yang Chen setengah mengerti dan setengah bingung. Mengetahui bahwa Li Cheng tidak ingin berbicara terlalu banyak, Yang Chen tetap bertanya tentang kegunaannya. Ada sebuah lingkaran kecil, yang disebut cakra berlian. Li Cheng mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh dan menjawab dengan ceroboh, terbuat dari bahan ini. Menurutmu untuk apa itu? Cakram intan. Yang Chen hampir berteriak. Itu adalah harta sihir ofensif super kuat milik Tai Sang Lao Jun. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, mereka tidak dapat menahan satu serangan pun dari lingkaran kecil itu. Itu sebenarnya terbuat dari bahan ini. Aku telah menemukan harta karun. Yang Chen langsung mengerti mengapa Li Cheng memuji keberuntungannya. Jika bahan ini benar-benar dapat dimurnikan menjadi pedang pemenggal abadi, lalu apalagi yang dapat menahan pedang pemenggal abadi? Sekalipun pedang pemenggal abadi tidak memiliki ketajaman untuk menembus ruang, hanya beratnya saja dapat menghancurkan lawan hingga mati. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan keinginan untuk meneteskan air liur. Dia sekarang manusia biasa, jadi dia benar-benar tidak bisa mengendalikan aktivitas fisiologis semacam ini. Kamu tidak perlu memikirkannya sekarang. Tunggu sampai kamu benar-benar mencapai alam abadi bumi, lalu pikirkan cara untuk menyempurnakannya. Li Cheng kemudian menambahkan, kalau begitu, itu bukan sesuatu yang bisa dimurnikan dengan api biasa. Pada saat itu, gunakan benih api yang kuberikan padamu. Ketika Li Cheng menyebutkan cakra berlian, Gao Yue, Gong Sunling, dan wanita lainnya menjadi bingung. Jelas, mereka tidak tahu apa itu cakra berlian. Hanya perisuara cahaya Zhou Xianying yang tampaknya pernah mendengar istilah ini di suatu tempat. Dia mengerutkan kening dan memutar otak untuk mengingat di mana dia mendengarnya, tetapi dia tetap tidak dapat mengingatnya. Murong dan yang lainnya akan dapat membuka segel ini dalam waktu sekitar 10 tahun. Apa yang akan kamu lakukan? Sejak Yang Chen keluar, Li Cheng tidak keberatan mengajukan 1 atau 2 pertanyaan lagi. Formasi segel dan jalan keluar dari ruang binatang iblis dapat dikatakan sebagai rahasia Yang Chen dan Li Cheng.
Tampaknya Li Cheng tidak memiliki saran yang bagus saat ini. Bawa semua orang kembali ke Istana Cunyang terlebih dahulu, lalu berkultivasi perlahan. Yang Chen sudah punya rencana. Jika hal-hal ini tidak terjadi, rencana Yang Chen akan tetap sama. Setelah persidangan, mereka akan kembali ke Istana Cunyang. Sekarang Sekte Dao, Iblis, dan Monster telah berjanji kepada Yang Chen untuk menjaga Istana Cunyang, dan 5 eksekutif inti dari setiap sekte, termasuk pemimpin sekte, telah membuat sumpah setan hati. Jadi, setidaknya sebelum kesengsaraan iblis di alam spiritual, Istana Cunyang akan aman. Bahkan jika kesengsaraan iblis melanda alam spiritual, Istana Cunyang akan tetap aman. Dalam kehidupan sebelumnya, Sungai Linyang dan Laut Kebencian yang terpisah merupakan benteng serangan balik para pembudidaya. Sunset Rock merupakan garis depan perlawanan para petani, tetapi tidak pernah hilang. Sekarang ada Gunung Siping di pinggirannya. 5 sekte besar telah memperluas cabang mereka di sini, dan ada penghalang alami lainnya. Pada saat itu, entah untuk melindungi cabang sekte mereka sendiri atau untuk memenuhi janji kepada Istana Cunyang, sekte utama akan bersatu dan mencoba untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya. Tentu saja tidak disarankan untuk mengandalkan orang lain demi keselamatan. Dengan saran saudara Li Cheng untuk Naga Bumi, demi keselamatan Istana Cunyang, Yang Chen bahkan ingin segera mengirim inti Istana Cunyang ke perut Naga Bumi. Sayangnya, satu-satunya kendala sekarang adalah Yang Chen telah kehilangan kultivasinya sepenuhnya. Kultivasinya benar-benar tidak memadai. Apakah itu pengorbanan untuk menyempurnakan pedang pemenggal abadi atau menyempurnakan kediaman gua? Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan Yang Chen sekarang. Saudaraku, menurut perkiraanmu, butuh waktu berapa lama lagi agar kultivasiku bisa mencapai tingkat manusia abadi? Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan yang selama ini ingin diketahuinya. Dia sangat ingin tahu jawabannya sekarang. Lamanya pemulihan juga terkait dengan hal-hal yang dikhawatirkan Yang Chen. Kapan dia bisa mulai mengambil tindakan, dia harus memperhatikannya. Chapter 1819. Berapa tahun Anda berkultivasi pada awalnya hingga memiliki dasar kultivasi ini? Bahkan jika Anda memulainya lagi, waktu kultivasi normal berkurang setengahnya, berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menghitungnya sendiri? Li Cheng berpikir sebentar dan memberi Yang Chen jawaban yang bukan jawaban pasti. Menurut perhitungan ini, dibutuhkan setidaknya ratusan tahun bagi Yang Chen untuk kembali ke basis kultivasi manusia abadi. Mungkin pada masa itu, Yang Chen hanya bisa menonton orang lain menari di atas panggung dunia spiritual, dan dia akan bertindak sebagai penonton luar. Namun, ketika Anda berkultivasi di dunia fana, tekanan spiritual tidak begitu besar. Jika Anda memulai dari awal di dunia spiritual, Anda pasti akan maju pesat di awal, dan kecepatannya seharusnya lebih cepat. Untungnya, Li Cheng menambahkan sedikit, yang membuat Yang Chen dan para wanita merasa lebih baik. Selanjutnya, Yang Chen tidak langsung mulai berkultivasi, tetapi menurut cara manusia biasa, ia berkultivasi di Istana Naga selama hampir setengah tahun. Setelah tubuhnya sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan spiritual di Istana Naga yang lebih kuat daripada di luar, ia mulai berkultivasi. Selama setengah tahun ini, pikiran Yang Chen tidak menganggur, tetapi dia membuat artikel tentang metode kultivasinya sendiri. Seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang Agung dan seni rahasia jasa telah dipertimbangkan. Ini adalah dasar kultivasi. Karena ia telah berkultivasi ulang, ia tidak dapat lagi berkultivasi menurut cara lama. Setidaknya, ia harus menambahkan wawasan dari kultivasi kehidupan ini untuk menebus kekurangannya. Seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi juga ditambahkan dan diintegrasikan ke dalam metode kultivasi asli. Yang Chen takut dia tidak mempertimbangkannya secara komprehensif. Selama periode ini, dia juga mengajak Li Cheng untuk berdiskusi beberapa kali, dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia memutuskan rencana terakhir. Ini metode kultivasi yang ingin kamu kultivasikan lagi. Ketika Yang Chen membahas rencana metode kultivasi terakhir setelah ringkasannya dengan Li Cheng tampak sedikit tidak puas. Bagaimana dengan teknik pemurnian tubuhmu? Kekuatan spiritual dianggap sebagai sekte dalam, dan teknik pemurnian tubuh dianggap sebagai sekte luar. Apakah Anda masih berencana untuk memisahkan sekte dalam dan luar dan berkultivasi secara terpisah? Melihat penampilan Li Cheng, sepertinya dia menyalahkan Yang Chen karena tidak memenuhi harapan, dan dia hampir menunjuk hidung Yang Chen dan memarahinya. Pengingat Li Cheng tiba-tiba membuat Yang Chen merasa seolah-olah tiba-tiba tercerahkan, dan pikirannya langsung banyak terbuka. Ya, karena dia sudah berkultivasi ulang, mengapa dia harus mengikuti rutinitas sebelumnya? Karena seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi dapat diintegrasikan ke dalam seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang Agung, mengapa teknik pemurnian tubuh orang kuat bersorban kuning tidak bisa? Mengolah baik kultivasi internal maupun eksternal adalah jalan yang harus ditempuh. Kemudian Yang Chen menghabiskan waktu hampir setahun untuk memadukan teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning ke dalam metode kultivasinya. Menurut perkiraan Yang Chen, kultivasi seperti ini akan menghabiskan banyak poin prestasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun, Yang Chen tidak perlu lagi mengolah metode kultivasi ini secara terpisah. Ia dapat mengolah semuanya sekaligus. Pada tahap ini, menurut pemahaman para kultivator awam, pada dasarnya telah mencapai kesempurnaan. Namun, setelah diingatkan Li Cheng, Yang Chen tak dapat menahan diri untuk berpikir lebih banyak lagi. Kakak, mana yang lebih penting dalam kultivasi? Akar spiritual bawaan atau akar spiritual yang diperoleh? Yang Chen muncul di depan Li Cheng lagi dan bertanya dengan tulus. Kamu sendiri yang menemukan akar spiritual yang diperoleh, dan kamu masih menanyakan pertanyaan ini kepadaku. Li Cheng kini semakin keras pada Yang Chen. Ia minum anggur yang baru diseduh Sun Kingsway dan memakan hidangan yang baru saja dibuat Gong Sunling, tetapi ia berbicara kepada Yang Chen dengan nada yang sedikit tidak puas.
Tentu saja, tidak ada perbedaan dalam mengolah satu jenis kekuatan spiritual. Maksudku, dalam kasusku, apakah benar-benar baik untuk menyeimbangkan 5 elemen yin dan yang? Yang Chen pun menyadari bahwa dirinya telah menanyakan sesuatu yang salah dan mengganti pertanyaannya ke pertanyaan yang lebih spesifik. Apakah mungkin untuk menonjolkan atribut akar spiritual api bawaan saya dengan kultivasi yin dan yang serta 5 elemen secara bersamaan? Li Cheng tampaknya tidak berpikir sejauh itu. Dia berhenti ketika mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening dan mulai berpikir dengan hati-hati. Para wanita yang melayani di sebelahnya juga gugup. Mungkinkah ada masalah dengan apa yang dipikirkan Yang Chen? Akan tetapi, mereka tidak dapat menjawab satu pun pertanyaan Yang Chen. Ngomong-ngomong soal itu, semua wanita itu adalah jenius kultivasi dengan kualifikasi yang sangat baik, tetapi masing-masing dari mereka adalah jenius ekstrim dalam satu atribut, dan mereka sama sekali tidak mengetahui tentang atribut lainnya. Satu-satunya yang memiliki banyak atribut adalah Gao Yue, tetapi dia hanya memiliki 2 atribut air dan api, yang tidak dapat dibandingkan dengan 5 elemen Yang Chen. Terlebih lagi, Yang Chen tidak hanya dibagi menjadi 5 elemen, tetapi juga dibagi lagi menjadi 5 elemen yin dan yang. Saat Li Cheng mengerutkan kening dan mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, hati para wanita pun bergetar mengikuti jemari Li Cheng, karena takut mendengar jawaban buruk apapun dari mulut Li Cheng. Mungkin karena merasakan ketegangan adik iparnya, Li Cheng tiba-tiba berhenti mengetukkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu gugup? Suamimu belum pernah berkultivasi seperti ini sebelumnya, dan aku belum melihat ada masalah dengannya." Baru kemudian para wanita itu bereaksi. Yang Chen hanya bertanya apakah dia bisa lebih membedakan atribut bawaan dan yang diperolehnya, dan membiarkan atribut bawaan mendominasi agar lebih sempurna. Itu bukan masalah hidup dan mati. Sungguh tidak pantas bagi semua orang untuk merasa gugup. Tetapi sekali lagi, ini juga merupakan kebingungan yang memprihatinkan, yang menunjukkan bahwa para wanita itu masih setia kepada suaminya. Mampu membuat begitu banyak wanita berbakat dan cantik begitu prihatin, setidaknya itu menunjukkan bahwa Yang Chen melakukan pekerjaan dengan baik sejauh ini. Mungkin ada jalan keluar, tetapi mungkin memerlukan biaya besar. Setelah Li Cheng merenung sejenak, akhirnya dia memberikan satu kemungkinan kesimpulan, apakah kamu yakin bersedia? Berapa harganya? Yang Chen bertanya dengan cepat. Akan butuh waktu lebih lama untuk memulihkan basis kultivasi asli, dan kesulitan kultivasi akan lebih tinggi, dan... Ucapan Li Cheng tertunda beberapa saat, lalu dia berkata, itu akan menghabiskan banyak, setidaknya beberapa poin tanpa batas atau bahkan lebih. Aku belum mencoba metode ini. Li Cheng tidak mengatakan dengan jelas apa yang akan dikonsumsinya, tetapi Yang Chen tahu bahwa itu hanya dapat mengonsumsi pahala, dan itu akan menghabiskan beberapa poin yang tak terbatas. Kalau saja kultivator lain, mereka pasti akan menggelengkan kepala saat ini. Sungguh lelucon, belum lagi apakah mereka bersedia menyerahkan beberapa poin tanpa batas, itu adalah masalah besar apakah mereka memiliki begitu banyak jasa. Bahkan jika mereka memiliki niat, tidak ada cara untuk mendapatkan jasa begitu saja. Hanya orang seperti Yang Chen, yang membuat orang terdiam, yang memenuhi syarat untuk membuat pilihan pada masalah ini. Akan tetapi, karena Yang Chen sudah tahu betul bahwa jasanya akan sia-sia suatu hari jika tidak digunakan, apakah perlu dipikirkan lagi? Tidak masalah sama sekali. Yang Chen segera memberikan jawabannya, penampilannya yang murah hati seolah-olah dia menghabiskan uang orang lain. Ini adalah metode pengendalian api. Kamu dapat mempelajarinya dengan saksama dan melihat apakah kamu dapat sepenuhnya mengintegrasikan api kehidupan sejati ke dalam seluruh kekuatan spiritualmu. Li Cheng mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya dengan mudah. Chapter 1820. Dalam hal pengendalian api, Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri bahwa tekniknya tidak kalah dengan kultivator manapun di dunia spiritual fana, tetapi hanya di depan Li Cheng dia tidak berani memiliki ide ini. Meskipun Yang Chen telah mengumpulkan cukup banyak benih api untuk mencapai api pembakar surga Yin Yang, dan meskipun Yang Chen telah mencapai impian setiap pembudidaya api, ketika Li Cheng mengeluarkan kepingan giok ini, Yang Chen masih merasakan perasaan terkejut dan heran. Hanya dengan melihat benih api putih, Yang Chen tahu bahwa apa yang diketahuinya hanyalah sebatas permukaan saja. Apa yang dikeluarkan oleh kakak Li Cheng jelas merupakan hal baik yang dapat membuat semua kultivator di dunia, termasuk orang-orang di dunia abadi, menjadi gila. Mungkin kali ini kultivasi ulang benar-benar merupakan kesempatan besar bagi dirinya sendiri. Tetapi kamu harus memikirkannya secara komprehensif, jika tidak, ketika kamu ingin berkultivasi ganda dengan saudara iparmu, itu akan menjadi masalah besar. Li Cheng harus mengingatkan Yang Chen yang sudah bersemangat, jangan sampai dia terbawa suasana. Li Cheng mengatakan ini dengan nada bercanda, dan para wanita itu sudah pergi dengan malu-malu. Mereka semua tahu betul bahwa Li Cheng telah membantu Yang Chen menemukan jalan, jadi sisanya tentu saja bukan masalah lagi. Yang Chen masih belum mulai berkultivasi, dan sekali lagi memasuki proses berpikir yang mirip dengan meditasi. Untungnya, meskipun Yang Chen hanya seorang manusia biasa, setelah memakan pil sumsum akumulasi jasa, tubuhnya hanya akan ternutrisi sampai puncaknya dan tidak akan ada masalah, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Mendapatkan slip giok teknik pengendalian api yang diberikan oleh Li Cheng, Yang Chen seperti mendapatkan harta karun. Li Cheng sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan bahkan memberikan harga yang tinggi untuk dibayar, yang menunjukkan bahwa selama itu bisa berhasil, efeknya pasti sepadan dengan harganya. Tidak mengherankan bahwa Li Cheng belum mencobanya sendiri. Dia juga menguasai satu atribut, dan tentu saja tidak akan menggunakan metode seperti itu. Tidak semua orang seabnormal Yang Chen, dengan atribut 5 elemen yin dan yang, dan semuanya bernilai penuh. Setelah membaca dengan saksama slip giok yang diberikan Li Cheng, Yang Chen mulai merenungkan dalam hatinya teknik-teknik yang belum pernah dilihat dan tidak pernah terpikirkan oleh Yang Chen sebelumnya. Harus dikatakan bahwa kepingan giok ini membuka mata Yang Chen.
Ia dulu berpikir bahwa ia adalah seorang jenius dalam mengendalikan api, tetapi setelah melihat teknik ini, ia menyadari bahwa ia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Setidaknya sebelum ini, Yang Chen tidak pernah menyangka kalau api sejati Natal bisa langsung diintegrasikan ke dalam kekuatan spiritualnya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, saat Yang Chen mencapai Zenith Heaven Golden Immortal Realm, dia belum pernah bersentuhan dengan hal-hal mendalam seperti itu. Mungkin itu adalah alam yang hanya dapat dicapai saat seseorang mencapai level dewa sejati 10.000 kesengsaraan. Di kehidupan sebelumnya, Yang Chen pada dasarnya adalah seekor anjing liar dan tidak memiliki peluang sama sekali. Sekarang, ia memiliki harapan untuk mencapai titik awal yang tinggi di awal kultivasinya. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Bagi para kultivator manusia biasa, mustahil bagi mereka untuk memiliki kondisi seperti itu. Selain hal-hal lainnya, hanya api utama yang terikat kehidupan saja merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka temukan di tempat lain. Kalaupun ada, tanpa dukungan kekuatan spiritual, menyentuh benih api secara gegabah sama saja dengan mengundang kematian. Ada beberapa orang di klan monster yang memiliki api iblis pengikat kehidupan, tetapi mereka hanya bisa mengendalikannya dengan naluri. Bagaimana mereka bisa memiliki tingkat pengendalian api seperti itu jika kebijaksanaan spiritual mereka tidak terbuka? Artinya, Yang Chen yang terlahir kembali, memiliki kondisi yang unik. Terlebih lagi, setelah berkultivasi hingga ke alam manusia abadi, dia sepenuhnya menghapus kultivasinya dan memulai dari awal lagi. Api pembakar surga Yin yang masih ada di dalam tubuhnya. Tubuh kuat yang telah ditempa oleh teknik pemurnian tubuh orang kuat bersorban kuning telah beradaptasi dengan benih api pengikat kehidupannya sendiri. Bahkan jika tidak ada kekuatan spiritual, paling-paling, dia tidak dapat menggunakan api utama pengikat kehidupan, tetapi itu tidak akan melukai dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, jika Yang Chen masih mengikuti rangkaian metode lama untuk berkultivasi ulang, diperkirakan bahkan dewa tidak akan tahan, dan pasti akan langsung menghancurkan Yang Chen saat pembalasan surga datang. Membawa api utama yang terikat kehidupan dalam kekuatan spiritualnya, tidak dapat dikatakan bahwa titik awal ini terlalu tinggi, sehingga bahkan jika dia dapat memikirkannya, dia harus mengambil risiko kematian saat dia menerapkannya. Ada beberapa jasa dan kebajikan yang tak terukur, hanya untuk dapat menarik Yang Chen dari ambang kematian kembali ke dunia. Melalui penelitian mendalam, Yang Chen menemukan bahwa kuncinya sebenarnya adalah benih api putih yang diberikan oleh kakak Li Cheng. Meskipun Yang Chen sampai saat ini tidak mengetahui jenis benih api apa itu, kemungkinan yang dijelaskan dalam bab pengendalian api tampaknya hanya dapat diwujudkan oleh benih api putih. Tentu saja, Li Cheng kemudian mengingatkan Yang Chen untuk memperhatikannya, setidaknya di masa depan, dia akan berkultivasi ganda dengan istri dan selirnya, dan dia perlu mempertimbangkan dampaknya pada mereka. Akan tetapi, hal itu masih bergantung pada kendalinya sendiri atas benih api terikat kehidupan, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Untuk waktu yang lama, Yang Chen tidak bermaksud untuk mulai berkultivasi. Dia telah memikirkan segala macam kemungkinan dalam benaknya berulang kali, mensimulasikannya, berusaha untuk menjadi sempurna. Pemikiran ini berlanjut selama beberapa tahun. Selama kurun waktu ini, saudari-saudari Murong hampir membuka segelnya. Kakak beradik Murong, yang memiliki basis kultivasi kesadaran spiritual tingkat dewa mendalam, telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk bekerja sama, yang mana lebih lama dari Yang Chen dan Gao Yue sebelumnya, dan konsumsi kesadaran spiritualnya ratusan kali lebih banyak dari mereka. Formasi segel itu akhirnya terbuka sepenuhnya pada saat tertentu, dan pada saat pembukaan itu, kesadaran spiritual Yang Chen sangat menyadari fluktuasi luar biasa di tanah tempat mereka berada. Pada saat itu, seluruh lapangan uji yang radiusnya 1 juta mil berguncang hebat. Getaran itu sangat pelan, dan jika orang tidak memperhatikan, mereka hanya akan mengira bahwa itu adalah getaran yang disebabkan oleh monster buas atau master yang kuat di daerah sekitarnya. Namun, Yang Chen dan Li Cheng sama-sama menjelajah langsung ke kedalaman puluhan ribu mil di bawah tanah. Pada saat itu, seluruh tempat uji coba berguncang. Keberadaan yang tak terbayangkan besarnya tengah terbangun dari keadaan segel. Setelah merasakan pergerakan keberadaan yang besar, Yang Chen dan Li Cheng menarik kembali kesadaran spiritual mereka pada saat yang sama, dan kemudian mulai menunggu perlahan, menunggu untuk melihat guru tak tertandingi seperti apa yang telah dilepaskan oleh saudara perempuan Murong. Setelah getaran itu, suasana tenang cukup lama dan tidak ada pergerakan sama sekali. Tepat ketika gadis-gadis itu mengira ada masalah, saudara perempuan Murong masih mempertahankan posisi duduk mereka, dan senyum muncul di wajah mereka. Seberkas garis hitam bening, begitu halus hingga nyaris tak terdeteksi, diam-diam muncul dari tanah, lalu terbang ke atas kepala Murong Han, lalu berubah menjadi salah satu helai rambut hitam Murong Han, seolah tak pernah muncul sebelumnya. Hanya Yang Chen dan Li Cheng yang melihat gumpalan garis hitam itu, dan wajah mereka berdua menunjukkan senyuman hampir pada saat yang bersamaan. Meskipun tidak ada aura yang keluar, tampaknya hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini, yaitu naga. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.